Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi berikut ini yang disusun oleh saya sendiri, Mahmud Arifuddin, dan juga rekan saya, Joko Setiawan. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibrahim karena telah memberikan saya kelonggaran waktu. Baik, langsung saja ke materi keuntungan komparatif dan proteksionisme. Yang pertama, perdagangan internasional versus domestik. Di sini ada 3 perbedaan penting antara perdagangan domestik dan juga internasional. Yakni yang pertama adalah kesempatan untuk memperluas perdagangan. Karena dengan adanya pasar internasional tentunya akan mendongkrak produsen domestik. Kemudian ada negara-negara yang berkuasa. Yang ketiga ada nilai tukar. Jadi nilai tukar di setiap negara itu pastinya berbeda karena kurs mata uang yang berbeda juga. Lalu sumber-sumber perdagangan internasional dalam barang dan jasa pelayanan. Yang pertama ada keberagaman sumber daya alam. Perdagangan terjadi karena keberagaman dalam kemungkinan-kemungkinan yang bersifat produktif di antara negara-negara. Perbedaan ini mencerminkan sumbangan dari sumber daya alam. Jadi seperti contohnya di Indonesia adalah negara agraris yang kita menyumbang banyak bahan-bahan dari sumber daya alam yang melimpah kepada pasar internasional. Yang kedua ada perbedaan cita rasa. Terjadi perdagangan terletak pada preferensi jika kondisi produksi itu identik dalam semua wilayah. Negara-negara bisa terlibat dalam perdagangan jika cita rasa mereka dalam barang-barang itu berbeda. Kemudian ada perbedaan biaya. Perbedaan di antara negara-negara dalam hal biaya produksi. Contoh proses manufacturing memiliki skala ekonomi, yakni mereka cenderung mempunyai rata-rata biaya produksi yang semakin menurun seiring dengan peningkatan volume output. Jadi dari yang materi kedua itu ada perbedaan cita rasa. Misalnya gini, jika cita rasa di setiap negara itu sama, maka tidak ada perdagangan internasional karena semua negara sudah memilikinya. Kemudian ada perbedaan biaya itu, seperti contohnya kalau di dunia konveksi ataupun baju, clothing gitu, rata-rata negara di Eropa itu ambil dari negara-negara di Asia, contohnya seperti Indonesia, kemudian Pakistan dan India gitu. Karena biaya manufacturing di negara itu murah dan sangat profitable jika di ekspor ke negara Eropa. Kemudian prinsip keuntungan komparatif. Prinsip dari keuntungan komparatif yaitu mempertahankan bahwa suatu negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan jika mengkhususkan dalam produksi dan mengekspor barang-barang yang dapat diproduksinya dengan biaya rendah. Sebaliknya, setiap negara akan memperoleh keuntungan jika ia mengimpor barang-barang yang diproduksinya dengan biaya relatif yang tinggi. Kemudian ada analisis grafik dari keuntungan komparatif menggunakan batas kemungkinan produksi untuk memperluas analisis kita mengenai keuntungan komparatif. Terlihat di sini grafiknya. Di sisi kiri ada kemungkinan, contohnya A di sini, makanan atau per unit itu 600, pakaian per unit 0. Jadi turun grafiknya. Kemudian ada perluasan kepada banyak komoditas dan negara. Banyak komoditas. Dua wilayah atau negara memproduksi banyak komoditas dengan biaya yang konstan. Barang-barang tersebut dapat disusun berurutan menurut keuntungan komparatif atau biaya dari masing-masing. Contohnya pesawat udara, komputer, otomotif, gandum gitu. Lalu banyak negara. Menyangkut satu negara tunggal, semua negara lain dapat disatukan ke dalam satu kelompok sebagai sisa bagian dunia. Keuntungan perdagangan tidak mempunyai hubungan khusus dengan batas-batas nasional. Lalu perdagangan segitiga dan multilateral.
Perdagangan bilateral antara dua negara biasanya tidak akan seimbang. Contoh, perdagangan segitiga menggunakan semua pihak. Di sini ada contoh negara berkembang atau ya, contohnya Indonesia. Kita mengekspor minyak kepada Jepang, kemudian Jepang mengolah menjadi barang elektronik yang disumbangkan ke Amerika, lalu Amerika mengekspor lagi ke negara berkembang dengan bentuk komputer begitu. Jadi dari kita bahan baku kemudian setengah jadi, kemudian kembali lagi ke negara berkembang dengan produk jadi. Contohnya di sini adalah komputer. Lalu proteksionisme. Proteksionisme mencegah bekerjanya dorongan-dorongan keuntungan komparatif untuk menuju keuntungan maksimum. Ekonomi proteksionisme, argumen-argumen akan proteksi tarif atau kuota terhadap persaingan impor luar negeri mempunyai bentuk-bentuk yang berbeda. Inilah kategori utamanya. 1. Argumen non-ekonomis yang menganjurkan diperlukan pengorbanan kesejahteraan ekonomi untuk mensubsidi tujuan negara lain. Nomor 2. Argumen yang didasarkan pada kesalahpahaman logika ekonomi. Ketiga, analisis yang bersandar pada kekuatan pasar atau ketidaksempurnaan ekonomi makro. Lalu, argumen untuk proteksi mempunyai 3 manfaat ekonomi. Yang pertama, tarif bisa mengubah syarat-syarat perdagangan untuk kepentingan suatu negara. Jadi jika ada peraturan negara yang dirubah, maka akan mempengaruhi pada tarif, ataupun sebaliknya. Nomor 2, proteksi tarif sementara untuk suatu industri pemula dengan potensi pertumbuhan mungkin efisien dalam jangka panjang. Lalu, suatu tarif bisa dengan kondisi-kondisi tertentu mungkin membantu mengurangi pengangguran. Baik, kita sampai di kesimpulan. Teori keuntungan komparatif merupakan salah satu kebenaran yang dalam semua ilmu ekonomi. Negara yang tidak menghiraukan keuntungan komparatif